الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد عند الظمأ آمين يا رب العالمين أما بعد. Alhamdulillah para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada petang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa bermajlis kembali, bertemu kembali dalam majlis yang insyaallah penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kajian kita ini memberikan manfaat buat kita semuanya. Ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang mengantarkan kita kepada kebaikan, meningkatkan derajat kita sebagai seorang mukmin yang dilengkapi dengan pengetahuan dan dilengkapi dengan ilmu, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang ditinggikan derajatnya insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada kita di dalam Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan taufik ya kepada kita semuanya untuk bisa istiqomah menjalankan bimbingan atau ajaran-ajaran yang kita ketahui dan kita pelajari. Dan mudah-mudahan kita juga selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bisa istiqomah di atas jalannya di hari-hari di mana kita hari-hari ini menjalani atau sedang mengarungi era yang penuh dengan fitnah, era yang penuh dengan ujian, era yang penuh dengan berbagai macam tipu daya. Semoga Allah selalu membimbing kita. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita hendaknya membiasakan diri untuk berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu dibimbing. Doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran dan beri rezeki pada kami. Rezekikan kepada kami supaya kami bisa menjalaninya. Ya. Kemudian tunjukkan kepada kami kebatilan itu sebagai kebatilan dan beri rezeki pada kami untuk bisa menghindarinya, ya, meninggalkannya. Ini adalah doa yang penting jemaah sekalian, ya, khususnya di era-era seperti sekarang di mana hari-hari ini kita melihat kebenaran itu digambarkan sebagai kebatilan dan kebatilan digambarkan sebagai kebenaran. Ya, ini suatu hal yang berat ya bagi orang mukmin. Dan ini kita masih di awal daripada situasi berat yang umat manusia ini akan sampai padanya, yaitu di era munculnya Dajjal. Ya. Jadi era tipu daya di mana hak dianggap batil, batil dianggap hak, jujur dianggap bohong, bohong dianggap jujur, zalim dianggap adil, adil dianggap zalim gitu ya. Ini memang eranya, ataupun ini adalah memang ajarannya Dajjal. Eranya Dajjal itu nanti memuncak dalam situasi seperti itu.
Dia menggambarkan surga sebagai neraka dan menggambarkan neraka sebagai surga, gitu ya. Itu sebagai gambaran buat kita tipu daya yang terjadi yang sedang dilakukan oleh Dajjal nanti di era itu. Dan sekarang kita sedang berada di awal-awalnya, mukadimahnya. Ini hampir seluruh ulama sekarang sepakat ya, era kita ini adalah era yang menuju kepada akhir zaman. Sehingga ini berat ya buat kita semuanya. Oleh karena itu kita harus selain membekali diri dan berupaya untuk membekali diri kita dengan ilmu ya, supaya kita tidak tertipu dengan tipu daya tadi itu. Karena kunci seorang bisa selamat dari tipu daya adalah ilmu. Orang itu kalau berilmu nggak bisa ketipu. Orang itu ketemu sama orang bodoh yang nggak berilmu karena mudah untuk ditipu. Sama syaitan itu karena memang bekerjanya dia adalah menipu kita. Maka dia kalau melihat ada seorang hamba, seorang mukmin yang jahil dan tidak mau belajar, nah, jahil tidak mau belajar, ya, skeptis dengan agamanya, tidak mau menambahkan pengetahuan buat dirinya sebagai bentuk bekal dia, ya, untuk mencari keselamatan, untuk mencari kebenaran. Akhirnya apa? Dia tertipu, dia terbawa dengan tipu daya syaitan. Dia melakukan banyak kesalahan. Lalu dia mengatakan, oh saya melakukan ini karena saya tidak tahu. Ya Anda tidak tahu karena Anda nggak mau belajar. Anda nggak mau ngaji. Anda nggak mau mengkaji. Anda cuek. Anda tidak pernah memperhatikan diri Anda yang tidak paham terhadap ajaran Al-Quran. Tidak paham terhadap isi Al-Quran, isi hadis Rasulullah. Dan Anda tidak peduli dengan itu. Bagaimana dia nanti bertanggung jawab di hadapan Allah coba? Jadi nggak semena-mena orang jahil kemudian nanti di hadapan Allah itu dapat udzur begitu saja, belum tentu. Betul, memang kaidah dasarnya bahwasannya ya rufi al-qalam diantaranya itu kepada orang yang jahil, ya diangkat atau tidak ada dosa bagi orang bodoh kalau dia tidak tahu, dia melakukan kesalahan, melakukan dosa karena dia tidak tahu, ya rufi al-qalam. Tapi kalau ketidaktahuan itu karena kesengajaan dia dan tidak pernah ada upaya dari dia untuk mempelajari dan mengetahuinya, itu sudah masalah lain yang harus dia pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Nah, dari sinilah jamaah sekalian penting ya buat kita itu sadar sama ngaji. Ya, sadar ngaji. Dan penting ya belajar, datang mengkaji isi Al-Qur'an. Datang mengkaji isi hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, supaya kita tahu, lalu setelah kita tahu itu kita amalkan, dan kemudian dengan itulah insya Allah itu menjadi sarana, ya, bagian daripada ikhtiar kita untuk mencari keselamatan tadi itu yang kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ketika kita berdoa demikian, lalu kemudian kita juga mengikutinya atau menjalaninya dengan kita berusaha dan belajar mencari mana yang hak, mana yang batil, maka itu sudah pas, ya, menjadi penyempurna dari doa tersebut. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan insyaallah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, pada kesempatan hari ini, pada malam ini kita ingin melanjutkan kajian kita dari pembahasan kita dari kitab Minhajul Hayat, yaitu pembahasan seputar tema-tema seputar tazkiyatun nafs. Dan kita sudah sampai pada bab tentang upaya perjalanan seorang hamba dalam mengarungi hidupnya ini menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana beliau penulis dalam hal ini Abu Maisar Al-Gharib menyampaikan kepada kita bahwa dalam upaya seorang hamba untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua hal yang harus dia waspadai. Hati-hati Anda terhadap dua hal ini yang akan menjegal-jegal Anda dalam perjalanan Anda menuju kepada kemenangan, memenangkan ridha Allah atau memenangkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Yang pertama adalah hawa nafsu, dan yang kedua adalah syaitan. Ya, ini sudah kita bahas sebelum ini, sudah lama sekali karena memang kajian kita bulanan, jadi rotok lama gitu ya. Sudahlah bulanan, kadang-kadang nanti ustadznya izin lagi gitu ya. Baik, tapi ini kita mengulang sedikit untuk mengulang saja supaya kita bisa paham. Jadi dalam upaya kita pengen hidup kita ini selamat, kita pengen nanti di akhirat itu selamat. Selamat kita itu maksudnya masuk surga, dapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beliau katakan dalam perjalanan itu
ya, upaya kita untuk menuju pada ridha Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan surga, hati-hati terhadap dua hal ini, yaitu hawa nafsu dan syaitan. Di mana hawa nafsu selalu menjegal-jegal kita, memberat-beratkan pada diri kita untuk bisa mentaati Allah. Sudah menjadi tabiah atau sudah menjadi karakter daripada hawa nafsu manusia. Itu angel kalau diajak taat sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sana perlu jihad nafs. Perlu perjuangan untuk menghadapi syahwat dan hawa nafsu manusia. Ya. Al-mujahidu man jahada nafsahu fillah, kata Rasulullah SAW. Seorang yang berjihad adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya, ya, karena Allah atau di jalan Allah. Ya. Nah, terus bagaimana jihad yang qital, Ustaz, yang berjuang di jalan melawan orang-orang kafir? Yang perlu kita tahu jamaah sekalian, namanya jihad itu ada 3. Ya. 1 jihad nafsu, 2 jihadul kuffar, 3 jihadul munafiqin. Ya. Jihad melawan hawa nafsu, 2 jihad melawan orang kafir, 3 jihad melawan orang munafik. Ya. Jadi 3 jenis daripada jihad ini. Nah, 2 jenis itu, jihad kafir dan jihad munafik, dilakukan oleh seorang mukmin dan seorang muslim, mensyaratkan dari diri dia harus bisa memenangkan jihad hawa nafsunya. Karena berjihad melawan orang kafir itu yang dikorbankan nyawa, Pak, bukan sembarangan. Ya. Harta, nyawa, waktu, tenaga dan sebagainya, umur semua. Kalau sudah berjihad melawan orang kafir. Maka orang mau masuk kepada marhalah itu, dia harus berhasil untuk menaklukkan hawa nafsunya dahulu. Syahwatnya maunya apa? Ya maunya, orang namanya syahwat manusia, ya maunya enak-enak. Maunya hidup dengan foya-foya, maunya nggak mau sengsara, kangelan. Tapi kalau orang berada di medan jihad melawan orang kafir, serba kesulitan di sana, serba kesusahan, namanya orang perang. Perang itu sulit loh, Pak. Ya, kecuali kalau kita nonton film perang-perangan, nah, ketoknya asik gitu ya. Tapi kalau perang betulan itu sulit, berat. Bahkan Allah katakan di dalam Al-Qur'an, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Ya, diwajibkan ke atas kalian berperang, sedangkan dia dibenci oleh kalian. Dibenci oleh jiwa kita, nggak ada orang suka perang. Kalau ada orang suka perang itu error. Ya, ada masalah. Nggak normalnya manusia. Manusia itu normalnya dia nggak akan suka kalau diajak perang. Ya, siapa yang suka sama bunuh-bunuhan? Ketemu orang langsung bunuh-bunuhan begitu. Ya, di medan perang kan seperti itu. Nggak enak. Tapi bagi seorang mujahid, dia jalani itu semuanya. Tapi untuk dia bisa sampai ke sana, dia harus bisa menaklukkan hawa nafsunya, mengalahkan jihad nafsunya untuk kemudian dia istiqomah, sabar berada di medan jihad. Lalu kemudian dia menjalani cara jihad yang benar sesuai dengan bimbingan syariatnya. Karena dia mau berjihad di jalan Allah. Dia berjihad fi sabilillah, melawan orang-orang kafir. Ada ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syariat Allah. Itu namanya orang yang berjihad fi sabilillah untuk menjihadi orang kafir yang fi sabilillah, yang taat sama ketentuan-ketentuan. Kalau bilangnya jihad tapi sembarangan, oh nanti dulu. Ya, jadi nggak boleh sembarangan. Semua amalan Islam itu ada ketentuannya. Sholat, zakat, puasa, haji, menikah, apalagi bahkan hubungan suami istri, ada ketentuannya, ada aturannya, diatur oleh syariat kita, nggak boleh sembarangan. Sholat Anda jalani, nggak boleh sembarangan. Sholat duhur, ya waktunya jelas waktunya. Siang itu, ya itu sholat duhur. Sholat subuh pagi, ketika sudah terbit fajar shadiq, itu sholat subuh. Nggak boleh sholat subuh jam segini, jam 8 malam umpamanya. Bukan sholat subuh, ini sholat isya namanya. Oh enggak, saya kalau 8 malam sholat subuh, kalau terbit fajar itu sholat isya, itu orang ngawur gitu ya. Ya, nggak boleh. Ya, kemudian nanti pelaksanaan sholat duhur yang 4 rakaat, nggak boleh sholat duhur kok cuma 1 rakaat atau 2 rakaat. Ya, sebagai orang mukim, ya. Kecuali kalau dia musafir, karena itu ada ketentuan lain juga. Ya. Nah, begitu juga dalam hal semuanya ibadah kita itu ada aturan, termasuk jihad fisabilillah. Itu nggak boleh sembarangan dijalani. Kalau seorang yang mau berjihad fisabilillah, betul-betul fisabilillah, dia akan disiplin untuk menjalani sesuai dengan ketentuan syariat
Allah. Sama dengan orang yang mau sholat, kalau sholat dia benar, betul-betul lillahi ta'ala, maka dia akan jalani sholat itu dengan cara yang benar. Beliau sabdakan apa? Shollu. Dan bagaimana? Semua dia akan perhatikan supaya dia bisa menjalani dengan benar. Karena syarat sebuah amal itu diterima itu ada dua. Satu ikhlas, yang kedua benar sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bimbingan syariat kita. Nah begitu, ya ini baru benar. Ya makanya orang kalau bilang mau berjihad lalu kemudian jihadnya sembarangan itu bukan berjihad. Ya bunuh sembarangan. Ya dalam jihad, ya ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan. Nah begitulah. Nah untuk taat kepada aturan-aturan seperti itu, jiwa ini harus bisa ditundukkan. Ya, jiwa ini harus bisa ditundukkan. Jiwa ini harus bisa diajarkan untuk istiqomah menjalani tata cara ibadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sesuai dengan sunnahnya. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya ahlul bid'ah, orang-orang yang menjalani bid'ah di dalam ibadah-ibadah mereka itu karena mereka nggak berhasil untuk menaklukkan hawa nafsunya. Walaupun bid'ahnya itu dalam permasalahan untuk jihad nafsu. Paham nggak? Ada beberapa bid'ah dan khurafat ataupun beberapa bid'ah yang dilakukan oleh ya kalangan-kalangan tertentu mengajari kita untuk menaklukkan hawa nafsu kita, maka kita harus mengamalkan begini, beramal begini. Yang itu semua kalau kita teliti ya sangat jauh dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya temanya adalah tentang jihad nafsu. Tapi kalau kita lihat orang kalau bisa masih terus menjalani bid'ah, sebenarnya karena apa? Karena dia tidak bisa menundukkan hawa nafsunya untuk mengikuti sunnah. Paham ya? Orang mau menjalani sunnah itu jamaah sekalian, dia harus bisa menundukkan hawa nafsunya. Karena hawa nafsu kita ini maunya meledak-ledak untuk melakukan sesuatu yang dia inginkan. Walaupun sesuatu yang diinginkan itu kadang-kadang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Ada sekarang orang ajari kita untuk zikir-zikir tertentu dengan bacaan-bacaan tertentu, jumlah juta, 2 juta, 3 juta, entah berapa juta, berapa ribu begitu. Ya, nggak ada sunnahnya dari Rasulullah SAW. Lalu dia hanya sekadar melakukan itu untuk kepuasan saja, untuk memuaskan syahwat dan hawa nafsunya saja. Kalau dikatakan kenapa Anda mengamalkan itu? Sunnahkah? Rasulullah nggak pernah ngajari begitu. Lalu kalau ini kan kebaikan, yang penting saya puas dengan ini. Oh, berarti kan bukan karena sunnah. Berarti karena syahwat dan hawa nafsunya. Oleh karena itu para ulama mengatakan ahlul bid'ah, mereka terjerembab dalam bid'ah mereka. Dan mereka menjalani dan terpenjara dalam bid'ah mereka itu karena mereka gagal di dalam menundukkan hawa nafsunya. Jadi hati-hati dengan hawa nafsu. Ya, makanya beliau katakan di sini, Anda mau menjalani perjalanan menuju kemenangan surga, hati-hati 2 hal. Yang pertama hawa nafsu. Yang kedua beliau katakan apa? Syaitan. Ya, syaitan jelas. Syaitan ini musuh kita. Ya, sosok yang terus berpikir siang dan malam untuk menjebak-jebak kita, menjegal-jegal kita dan menjatuhkan kita. Bahkan menjerumuskan kita ke dalam jurang neraka melalui perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu syirik. Syaitan. Itu sudah janjinya dia sama Allah. Dia berjanji siang dan malam aku akan ganggu anak Adam dan anak-anak cucunya. Akan aku ganggu dia selagi dia masih tubuhnya bernyawa. Sampai terakhir, sampai dia mau mati. Ya, seorang anak Adam itu kalau mau mati, Rasulullah SAW ceritakan bahwa seorang ketika mau mati, mau meninggal itu syaitan datang dan mengganggu dia, menghalangi dia dari mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai kalimat terakhir, sebagai penyelamat dia di hadapan Allah SWT. Dia inginnya seorang ini bisa terjerumus kepada syirik di akhir-akhir waktunya. Coba bayangkan. Kalau orang kemudian mengucapkan ucapan-ucapan riddah, ucapan-ucapan kemurtadan, umpamanya menentang Allah, melawan Allah, mencela syariat, mencela Al-Quran, mencela apa dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan yang memurtadkan dirinya. Sedangkan dia berada pada akhir hayatnya. Coba bayangkan. Habis seluruh amalnya, seluruh
hidupnya. Itu yang diinginkan syaitan. Ya. Makanya beliau ingatkan, hati-hati. Anda mau menuju surga, hati-hati dengan musuh yang satu ini. Kalau ada orang yang kau lihat, kalau di belakang kamu, dia akan mencela kamu. Dan ada kesempatan apapun, dia akan berusaha untuk bermakar terhadap kamu. Apa perasaanmu terhadap orang seperti itu? Pasti kita benci. Pasti kita marah sama dia. Pasti kita kalau ketemu sama dia, kita akan marah. Dan kita benci dia. Dan kita lawan dia, kan begitu. Itulah syaitan. Ya, mereka bekerja siang dan malam untuk menjebak kita dan menjauhkan kita dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka hati-hati terhadap mereka. Begitu beliau waspadakan kepada kita ya dalam tema ketika pembahasan di awal yang kemarin terkait dengan dua hal yang harus kita waspadai. Kemudian beliau katakan yang kedua, untuk memenangkan ridha Allah dan memenangkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain waspada dari dua hal, berusahalah untuk memenangkan melalui dua hal juga, atau bisa beristi'anah ataupun apa istilahnya, ada dua hal yang membantu kita untuk bisa cepat sampai kepada ridha Allah dan surganya. Apa itu? Yaitu teman yang baik, teman yang soleh, dan yang kedua adalah al-khuluqul hasan. Ya, akhlak yang mulia. Teman yang baik, berteman dengan orang beriman yang akhlaknya baik, dia akan menjadi penolong kita. Dia akan menjadi orang yang akan selalu mengajak kita pada kebaikan-kebaikan. Ya, makanya orang mukmin itu dia berteman dengan sesama orang soleh, sesama orang baik, supaya apa? Temannya itu juga menjadi sarana dia untuk mengajak dia kepada kebaikan. Kita kalau ada teman yang mengajak kita pada maksiat terus, nah sebaiknya jaga jarak saja. Kenapa? Karena ini teman seperti ini bukan membawa keuntungan akhirat kita, tapi membawa kepada kerugian akhirat. Buat apa? Walaupun membawa keuntungan dunia, pasti keuntungan dunia yang diajak oleh dia akan membawa madarat akhirat. Hati-hati kalau ada teman yang demikian. Tapi kalau ada teman yang selalu mengajak kita pada kebaikan, seperti kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan kalau engkau menemukan seorang temanmu yang selalu mengajakmu kepada taat di jalan Allah, maka peganglah erat-erat dia. Ya, jangan sampai kau lepaskan dia, karena sesungguhnya mendapatkan teman yang soleh adalah sulit, dan mendapatkan teman yang toleh, yang toleh itu lawan kata daripada soleh. Ya, yang mengajak kita untuk jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu betapa mudahnya, kata beliau. Ya, setan banyak di mana-mana. Ada setan jin, ada setan manusia, gitu ya. Maka jangan sampai kita berteman dengan setan manusia. Kalau ada orang yang mengajak kita jauh dari Allah, mengajak kita meninggalkan syariat Allah, ya, jangan berteman dengan orang seperti itu. Karena kita juga akan ikut jauh dari dia. Ya, almar'u ala dini khalilihi, kata Rasulullah SAW. Seseorang itu nanti dinnya seseorang itu akan seperti mana siapa temannya. Jadi gambaran seseorang itu dia ngumpulnya sama siapa. Karena orang mukmin, kalau mukmin sejati, nggak mungkin dia kerasan ngumpul sama orang-orang yang munafikin, orang-orang ahlul maksiat, ya, ngumpul di tempat-tempat maksiat, di bar-bar, di kasino-kasino gitu, orang mukmin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tempat-tempat perjudian gitu ya. Klub-klub malam di mana di situ ada khamr, di situ ada foya-foya, ada zina, di situ ada judi, di situ ada naudzubillah min dzalik. Orang mukmin nongkrong di situ nggak mungkin. Atau temenan sama orang-orang seperti itu nggak mungkin. Kalau temenan sama orang-orang begitu, something wrong, masalah keimanannya pasti dipertanyakan, mesti ada masalah itu. Karena Rasulullah bilang apa? Al-mu'minu ala al-mar'u ala dini khalilihi. Ya, seorang itu atau dinnya seseorang itu sebagaimana siapa temannya. Orang mukmin yang soleh, dia pasti hanya kerasan kalau ngumpul sama orang-orang soleh. Di tempat-tempat yang soleh, tempat-tempat yang baik.
di masjid-masjidnya Allah, ya, di tempat-tempat yang dia bisa bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngumpulnya juga dengan orang-orang yang selalu mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di situ ngumpul orang-orang yang jahat, di situ ngumpul orang-orang ahlul maksiat, lalu ada orang mengaku beriman di situ, itu pasti nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Apalagi Rasulullah bilang al-arwahu junudun mujannadah. Roh-roh itu dia ngumpul-ngumpul, saling ngumpul. Ya, fama ta'arafat i'talaf. Mana di antara roh-roh itu yang saling cocok, ya, frekuensi, maka dia akan saling mendekat. Ya, dia akan kayak langsung connect begitu. Ya. Bluetooth-nya langsung connect gitu ya, istilahnya gitu. Sinyalnya langsung nyambung. Ya. Wa mata faraqat, ya, apabila dia berbeda, frekuensinya berbeda, takhallafat, maka dia akan saling menjauh. Makanya kalau kita kadang ketemu sama orang, kita kok merasa dekat sama dia, ingin sama dia, bersama dengan dia, ya, cocok sama dia. Bisa jadi itu karena memang arwah kita dengan dia, ruh kita dengan dia sudah saling mendekat, frekuensi, sehingga nyaman kita berteman dengan dia. Begitu juga sebaliknya, kalau kita ketemu sama orang, kadang ada yang kita kok nggak bisa deket ya saya sama dia. Kenapa ya? Itu mungkin karena ruhnya memang nggak bisa, nggak saya frekuensi. Nah, tinggal pertanyaannya, Anda lihat saja siapa yang Anda nggak cocok tadi itu, dan siapa yang Anda cocok tadi itu. Kalau yang Anda cocok adalah orang yang ahlul maksiat dan tidak cocok sama orang yang ahlul taat, waduh, itu berarti pertanda ciloko mencit. Ya, istilahnya itu ya, kecelakaan besar. Bisa jadi itu sebuah pertanda tidak baik. Berarti kita ini tidak baik. Karena Rasulullah bilang al-mar'u ala dini khalilihi. Ya, begitu jemaah sekalian. Jadi teman baik itu menjadi sarana yang mengantarkan kita atau menjadi sarana yang mempercepat perjalanan kita menuju kemenangan surga. Karena dengan adanya teman baik, dia akan mendorong kita, menasehati kita, ya. Kita kalau ngumpulnya sama orang soleh, bareng-bareng terus sama mereka, kita mau maksiat mesti malu kita, nggak enak. Karena ngumpulnya sama orang-orang soleh terus. Tapi kalau kita ngumpulnya sama orang-orang ahlul maksiat, kalau kita nggak ikut maksiat, kita juga malu. Ya nggak? Apapun lah istilahnya. Ya. Mau istilahnya, oh saya kan di sana mau mendakwahi mereka Ustaz. Kan ada itu Ustaz yang katanya mendakwahi para pelaku-pelaku maksiat di diskotik. Kalau kita dakwahnya di masjid, dia dakwahnya di diskotik. Ya, ada satu kiai Gus itu ya namanya itu ya. Itu dakwahnya di diskotik. Penampilannya juga penampilan orang diskotik. Ya. Lalu kemudian katanya dia sedang mendakwahi para pelacur-pelacur sama para ahlul maksiat, para peminum-minum khamr. Dia dakwah qala Allah wa qala Rasul di diskotik, tapi yang dengar sambil mabuk, sambil nangis gitu. Kemudian dia bilang sedang dakwah. Apa benar gitu sedang dakwah? Apakah begitu cara dakwah? Nah, ini nanti ada ilmunya sendiri, ya, dibahas oleh ada ilmu namanya fikih dakwah. Ya. Fikih dakwah, tata cara dakwah, ya. Adab dalam dakwah itu ada. Jadi nggak sembarangan, semua di dalam dinul Islam ini ada ilmunya jemaah sekalian, ya. Ada ketentuannya, nggak boleh sembarangan. Dinul Islam itu din yang betul-betul muntabit, jelas cara pelaksanaannya. Nggak bisa orang sembarangan pakai begini kemudian mengklaim diri sebagai baik dan sebagainya. Ya, oh saya sedang menjalani agama, tapi sebenarnya dia sedang maksiat. Karena Islam ada ketentuannya. Kamu bukan sedang menjalani agama, kamu bukan sedang dakwah itu. Kamu cuma cari-cari alasan saja pengen di diskotik. Begitu saja sudah selesai. Ya. Oh nanti bilang, "Oh, tapi kan saya berhasil mengislamkan orang." Mana ini? Ya ini kan belum pakai jilbab, belum pakai apa? Masih belum itu. Oh, kalau dia betul-betul sadar, dia akan meninggalkan semua itu. Nggak mungkin kebenaran Islam akan tersampaikan kepada orang dengan cara demikian. Hatinya tertutup, ya, masih negak khamr dan sebagainya. Loh kalau hidayah Allah datang, ya kalau hidayah Allah datang. Tapi faktanya itu tidak terjadi. Karena ketentuan dakwahnya tidak demikian. Oke.
Nah, ini kita. Jadi pilihlah teman-teman yang soleh yang kemudian akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengawal bersama kita menuju Allah. Kemudian yang kedua kata beliau al-khuluqul hasan. Ya, sarana lain yang mempercepat kita menuju pada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah akhlak yang mulia. Ya. Nah, kemarin kita sudah banyak baca tentang hadis-hadis keutamaan akhlak mulia ini. Ya, saya tidak mau mengulang banyak lagi supaya kita bisa maju terus. Ya, akhlak yang mulia ini sebagai sarana yang mempercepat. Kenapa? Karena Allah sangat ridho, Allah sangat cinta terhadap hamba-hambanya yang memiliki khuluqul hasan. Ya, perilaku-perilaku, akhlak-akhlak yang mulia. Nah, tinggal standarisasi kemuliaan akhlak itu pakai apa? Apakah standarisasinya adalah adat istiadat ataukah syariat? Tentu kita sebagai orang muslim, syariat sebagai standar awal. Nanti kalau ada adat istiadat yang sesuai dengan syariat, maka kita katakan itu baik. Syariat bukan anti adat istiadat, boleh selagi sesuai dengan syariat. Tapi kalau sudah ada adat istiadat yang tidak sesuai dengan syariat, kita katakan itu tidak boleh. Ya. Jadi adat harus ditimbang dengan syariat. Bukannya sebaliknya, syariat ditimbang dengan adat. Akhirnya jadi rusak agama. Begitulah rusaknya agama-agama Kristen, agama Yahudi, agama-agama lain. Mereka menjadi rusak. Kenapa? Karena agama disesuaikan dengan adat. Ada salah satu agama itu Tuhannya macam-macam. Kalau ke Indonesia nanti Tuhannya hidungnya pesek. Kalau ke Afrika Tuhannya nanti hitam. Kalau ke Eropa nanti Tuhannya jadi orang Eropa rambut pirang. Kenapa kok bisa begitu? Karena agama disesuaikan dengan adatnya, ya, dengan adat. Jadi ini berapa Tuhannya gitu? Ini yang benar mana Tuhannya, yang hitam apa yang pesek apa yang ala orang Eropa rambut pirang? Ya. Yang mana ini? Ya. Bingung. Nanti pengamalan agamanya juga berbeda-beda. Orang Eropa orang agama itu yang di Eropa ada caranya sendiri. Orang agama itu yang di Indonesia dan di Asia Tenggara umpamanya ada caranya sendiri. Nanti yang di Afrika ada caranya sendiri, yang di Arab ada sendiri nanti begitu. Itu akibat dari agama kalau disesuaikan dengan adat. Harusnya adat yang menyesuaikan diri dengan agama. Kenapa? Karena agama ini atau din ini hadirnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Din ini adalah wahyu, sesuatu yang paten. Justru Allah hadirkan dinul Islam, Allah hadirkan ketentuan-ketentuan agama ini untuk meluruskan adat istiadat kebiasaan hidup manusia yang keliru. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai pembimbing. Yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ya. Ya. Allah hadirkan kitabullah, ayat-ayatnya sebagai apa? Furqan, sebagai pembeda antara hak dan batil. Begitu. Nanti dari situ kita bisa lihat adat kita ini ternyata masih yang ini salah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan ketentuan Allah. Yang ini boleh dilanjutkan, nggak apa-apa. Oh, ini masih boleh dilanjut tapi agak sedikit harus dimodifikasi begini, nah, gitu. Nggak apa-apa kalau adat istiadat dimodifikasi, nggak apa-apa. Tapi kalau agama jangan dimodifikasi. Ayat Al-Quran mau dimodifikasi, emang siapa kita memodif ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nggak boleh. Agama nggak boleh dimodifikasi. Kalau adat istiadat mau dimodifikasi, silahkan. Nggak apa-apa, adat itu kan kebiasaan. Akhirnya dia akan berkembang menjadi adat baru. Nggak apa-apa, nggak ada yang akan nyalahkan. Adat itu sumbernya adalah manusia sendiri kok. Ya kan? Tapi kalau wahyu sumbernya dari Allah, siapa yang berhak untuk mengubah, memodifikasi wahyu? Nggak boleh. Nah begitu. Jadi jelas. Ya. Nah, standarisasi akhlak mulia adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang dipandang baik oleh wahyu Allah, maka itu menjadi akhlak yang disebut mulia. Ya, apa yang Allah sampaikan kepada kita, ilmu-ilmu tentang tata cara berperilaku dan sebagainya, dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu disebut sebagai adab. Ya, disebut sebagai adab.
Lalu kemudian ketika adab itu kita serap, ilmu adab itu kita serap, lalu kemudian kita amalkan, kita lakukan dalam bentuk perilaku kita, maka itu disebut sebagai akhlak yang mulia. Karena akhlak yang muadab, akhlak yang beradab. Kalau akhlak, ini bedanya antara adab dan akhlak. Kalau adab itu datang dari, adab itu adalah ilmu yang datang buat kita. Kalau akhlak adalah datangnya dari kita, yang keluar dari kita, perilaku. Sikap kita terhadap apa yang ada di sekitar kita. Ini adalah akhlak. Ya. Kalau akhlak kita muadab, diberi adab, dan proses memberi adab itu dinamakan ta'dib. Dinamakan ta'dib. Pemberian adab, begitu dalam bahasa Arab. Makanya proses pembelajaran di pondok, di apapun, di sekolah dan sebagainya itu yang tepat itu namanya ta'dib, bukan taklim saja. Karena sarana untuk ta'dib diantaranya adalah taklim, diberi ilmu. Orang itu dikasih ilmu, dia punya ilmu, lalu kemudian dari ilmu itu dia tahu oh mana benar, mana salah dan sebagainya. Lalu ilmu itu akan membentuk sebuah sikap pada dirinya, itu disebut adab. Maka proses yang sempurna itu ta'dib. Karena tidak cukup hanya ngasih teori ilmu saja. Seorang guru yang baik dia bukan hanya dengan ilmu saja, tapi dia juga akan memberikan perilaku-perilaku, contoh-contoh perilaku yang mulia. Coba Rasulullah SAW, ya, guru terbaik kita. Jadi selain menyampaikan kepada kita ilmu-ilmu, ya, kepada para sahabatnya, beliau juga menyampaikan, mengajarkan tentang adab-adab, tentang bagaimana berperilaku dan seterusnya. Maka proses ini disebut sebagai ta'dib. Ya, sebagai ta'dib ini yang sempurna. Ya, lalu kemudian akan menghasilkan manusia yang beradab. Ya, manusia yang beradab. Perilakunya itu beradab, muadab. Nah, ini yang kita ingin. Maka akhlaknya disebut sebagai akhlak yang hasan, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Ini yang dia maksudkan di sini, ya. Dan apa yang sekarang dikaji oleh beliau di sini, ya, adalah akhlak-akhlak mulia itu tadi, ilmu-ilmu tadi, akhlak-akhlak mulia ini yang disampaikan nilai-nilainya diambilkan dari hadis-hadis, diambilkan dari ayat-ayat, ya, disampaikan kepada kita, ya. Nah, ini saya mengulang, mereview apa yang selama ini sudah kita kaji di majelis kita ini. Mungkin kalau ada yang baru ngikut supaya bisa nyambung, ya. Jadi ini nanti baru mukadimah ini sepanjang ini, ya. Baik jemaah sekalian, kita sekarang masuk pada pembahasan. Kita sudah sampai kepada nilai-nilai akhlak mulia, ya, sebagai sarana kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai pada akhlak yang keenam yang beliau sampaikan, yaitu pembahasan seputar al-fuhsh war-rifq, ya. Di antara bentuk perilaku ada yang namanya kekejian, tapi juga ada kelembutan. Kalau keji itu akhlak yang tidak baik, kalau lembut itu akhlak yang baik. Kemarin kita sudah membahas seputar kekejian, ya. Berangkat dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan, la yakunul la'anuna syufa'a yaumal qiyamah wala syuhada'a yaumal qiyamah. Orang yang keji, yang selalu mencela-cela, ya, yang omongannya selalu berisi dengan apa, kalau bahasa Jermannya disebut misuh-misuh, ya. Nah, ini dia tidak akan mendapatkan syafaat. Dia tidak akan mendapatkan keringanan-keringanan di akhirat. Saya sudah bicara panjang kemarin seputar masalah syafaat. Ya, di hari kiamat nanti itu tidak pula mendapatkan kesaksian bahwasanya dia sebagai orang mukmin. Karena orang mukmin itu apa? Laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal badhi, kata Rasulullah SAW. Bukan orang mukmin yang selalu mencela-cela, ya, selalu mengumpat-ngumpat, ya, selalu melaknat-laknat, ya, walal fahish, atau yang ucapannya itu kotor selalu, ya, omongannya kotor, walal badhi, atau omongannya kasar. Coba dari sini terlihat bagaimana akhlak orang mukmin seharusnya. Berarti orang mukmin itu harusnya lembut. Ucapan yang keluar dari mulutnya lembut. Orang mukmin, imannya itu mengajarkan kepada dia untuk berhati-hati menggunakan lisan. Kenapa? Karena Al-Quran sudah bilang, ma yalfidhu min qaulin illa
ladaihi raqibun atid. Ya. Tidak keluar kalimat yang keluar, kata yang keluar dari lisan kecuali di sana ada raqib dan atid yang mencatatnya. Maka seorang beriman dia waspada. Oh, saya selalu dicatat, saya selalu diwaspadai. Mau ngomong yang kasar, secepat apapun pasti tercatat dan itu akan menjadi beban saya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu orang mukmin. Makanya dia hati-hati kalau ngomong. Makanya dia enggak sembarangan melaknat. Ya. Bahkan syaitan, orang mukmin itu enggak melaknati syaitan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melaknati syaitan. Ya. Tapi yang diperintahkan kepada kita oleh Rasulullah adalah berta'awud kepada Allah, meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya dan godaan syaitan. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya begitu. Ya. Buat apa kita ngelaknati setan? Oh, memang aslinya dia memang begitu terus kok. Mau ente laknati dia bagaimanapun ya dia memang begitu adanya, mau gimana? Ya, mau sumpah-sumpah apa, mau sumpah serapah, mau dilaknati apa dan sebagainya. Yang ada adalah yang keluar dari mulut kita itu kotor terus akhirnya. Ya, akhirnya terlihat dari kita itu syakhsiyah yang kotor. Bukan syakhsiyah orang mukmin. Nah, begitu. Jadi nggak perlu. Ya, orang mukmin kalau marah dia akan menjaga lisannya. Ya, lihat bagaimana kalau Rasulullah SAW marah. Pernahkah beliau melaknati orang? Beliau diperlakukan sedemikian rupa oleh musuh-musuhnya. Tapi nggak pernah beliau mau melaknati. Ya, yang ada malah beliau langsung doakan sama Allah. Ya Allah, hancurkan si fulan, hancurkan si fulan. Jadi langsung to the point, biar dia dihancurkan sekalian. Nah, begitu. Bukannya malah melaknat-laknat, untuk apa kita melaknati di dunia? Karena itu bukan akhlaknya orang mukmin. Ya, orang mukmin dia yang keluar dari lisannya yang baik. Walaupun terhadap musuhnya dia tidak pernah keluar kata kotor, tapi yang ada pada dia adalah doa. Semoga Allah memberi hidayah kepadamu wahai musuhku. Kalau nggak bisa dikasih hidayah wahai musuhku, semoga Allah hancurkan kamu. Nah, itu bukan melaknat, itu doa. Ya. Dan itu jauh lebih dahsyat efeknya gitu. Ya, berbanding daripada kita ngelaknati misuh-misuh sama musuh. Ya, oh dasar buka kebun binatang, buka septic tank, buka semuanya gitu ya. Omongan-omongan yang kotor dan seperti itu. Itu omongan-omongan orang yang nggak punya iman. Orang mukmin nggak mungkin seperti itu. Dan apa manfaatnya? Yang ada hanya akan terlihat dari Anda bahwasanya Anda adalah orang yang kotor, orang yang keji. Ya. Orang setiap hari omongannya kotor terus, yang terlihat dari apakah terlihat dia terhormat dengan itu? Enggak. Akan jatuh kehormatannya. Nah, orang mukmin menjaga ini tadi. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ar-rifqu, kelembutan. Apa kata Rasulullah SAW tentang kelembutan? Ya. Pertama, wa 'alaika birrifqi, kata beliau, dan hendaknya engkau jalani kelembutan. Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat oleh Imam Muslim, sungguhnya kelembutan itu tidak ada pada sesuatu kecuali dia akan menghiasinya, dan tidak dicabut dari sesuatu kecuali dia akan hal itu akan terlihat buruk. Itu kelembutan. Segala sesuatu kalau dihiasi dengan kelembutan akan terlihat indah. Orang kalau terlihat pada dia itu sikap lembut, maka orang itu akan terlihat indah. Semua orang senang untuk bersama dengan dia karena dia lembut. Tapi kalau orang nggak punya lembut, kasar, ya, bawaannya ngamuk-ngamuk terus, omongannya kasar, ya, pandangannya juga pandangan yang keras gitu. Perilakunya juga begitu. Apa-apa kasar, lempar sana, lempar sini, pukul sana, pukul sini. Ya. Tabok sana, tabok sini. Apa yang dilihat oleh orang dari dia? Apakah kebaikan? Enggak. Walaupun dia kemudian mengklaim diri dia sebagai seorang yang sedang berjihad fisabilillah. Mujahid tapi kasar. Enggak ada. Ya. La yunza'u min syai'in illa syanahu, kata Rasulullah SAW. Kelembutan tidak dicabut dari sesuatu kecuali dia akan merusak, ya,
dia akan, kalau ada pada sesuatu dia akan terlihat indah. Kalau dia ambil, maka hal itu akan terlihat buruk. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga menjadikan pada kita sebuah akhlak. Oh, berarti orang mukmin akhlaknya harus lembut. Selain dari omongannya tadi nggak boleh melaknat-laknat, sikap kita juga harus selalu lembut. Ya. Wa man yuhramur rifqu yuhramul khairu kullahu. Kata Rasulullah, barang siapa yang terhalangi dari kelembutan, maka dia terhalangi dari kebaikan. Haji, ya. Orang kalau nggak bisa lembut itu yang ada terbuka sama dia adalah pintu-pintu keburukan. Karena pada siapapun kalau kita kasar, pada siapapun yang ada orang akan balas kasar sama kita. Ya, orang akan benci kita, orang akan jauhi kita. Yang ada nanti akan seperti itu. Ya, tapi kalau kita bisa berikan kelembutan, walaupun itu musuh pun bisa balik membalas kita dengan kelembutan. Coba bayangkan. Ya, bisa balik dengan kelembutan. Oleh karena itu kelembutan ini ya luar biasa sekali, dan ini menjadi salah satu sarana yang mengantarkan kita menjadi kita mengisi dalam kehidupan kita ini menjadi memiliki akhlak yang mulia, bagian daripada akhlak mulia. Ya, jadi kita jalani semua ini supaya menjadi sarana kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik teman-teman sekalian, maaf ini karena waktunya sudah isya, mungkin tadi terlalu panjang mukadimahnya. Insya Allah nanti pada majelis yang akan datang kita teruskan kajian kita terkait dengan kelembutan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengantarkan kita bisa menjalani akhlak mulia dalam keseharian kita, dan kita diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang yang memiliki perilaku yang mulia dan baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengantarkan kita untuk selalu bisa istiqomah menjalani syariatnya, dan bisa menjalani kebenaran ini sampai kepada akhir hayat kita, dan sampai kemudian mudah-mudahan kita semua disampaikan kepada husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini yang disampaikan ini bermanfaat. Kalau ada salah kata, mohon maaf, dan kurang lebihnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.